Sherlock Holmes, The Sign of the Four, 4 Pemburu Harta, karya Sir Arthur Conan Doyle. Bab 11, Harta Karun Agra yang Agung. Tawanan kami duduk di kabin, di seberang kotak besi yang diperolehnya dengan susah payah setelah sekian lama. Kulitnya tampak terbakar matahari, tatapannya selalu gelisah, dan garis-garis serta kerut-kerut di seluruh wajahnya yang kecoklatan menunjukkan kehidupan keras di alam terbuka. Dagunya yang menonjol di balik janggutnya menandakan ia adalah orang yang tidak mudah berpaling dari tujuannya. Usianya mungkin 50 atau sekitar itu, karena rambut keritingnya yang hitam itu telah dihiasi uban. Wajahnya tidaklah menakutkan, sekalipun alisnya yang lebat, dan dagunya yang menonjol membuat ekspresinya tampak menakutkan bila marah. Seperti yang kulihat tadi, ia duduk dengan tangan terborgol di pangkuan. Kepalanya menunduk ke dada, sementara ia memandang tajam ke kotak yang menjadi penyebab kejahatannya. Menurutku, wajahnya lebih memancarkan kesengsaraan daripada kemarahan. Sekali ia pernah menengadah kepadaku, dan kulihat matanya memancarkan sorot geli. "Well, Jonathan Small," kata Holmes sambil menyulut cerutu. "Sayang sekali, akhirnya harus begini." "Aku juga menyesal, Sir," jawab pria tersebut. "Bukan aku yang melakukan pembunuhan itu. Aku bersumpah tidak pernah berniat membunuh Mr. Sholto, setan kecil itu, Tonga, yang menembakkan salah satu pasir terkutuknya pada Mr. Sholto. Aku tidak terlibat dalam hal ini, Sir. Aku sama berdukanya seperti kalau dia masih ada hubungan darah denganku. Kucambuk setan kecil itu sebagai ganjaran atas ulahnya, tapi semuanya sudah terjadi, dan aku tak bisa mengubahnya." "Ambillah cerutu ini," kata Holmes, "dan sebaiknya kau teguk minumanku, karena kau basah kuyup. Bagaimana kau bisa mengharapkan orang sekecil dan selemah orang hitam itu mengatasi Mr. Sholto dan menahannya sementara kau memanjat tali?" "Kau tampaknya tahu banyak mengenai kejadian ini, Sir. Sebenarnya aku berharap mendapatkan kamar itu dalam keadaan kosong. Aku cukup mengenal kebiasaan penghuni rumah, dan pada waktu itu biasanya Mr. Sholto turun untuk makan malam. Aku tidak perlu merahasiakan apapun. Pembelaan terbaik yang bisa kulakukan adalah dengan menceritakan hal sebenarnya. Nah, kalau si mayor tua itu yang ada di sana, aku pasti akan menghabisinya tanpa ragu-ragu. Bagiku, menusuknya dengan pisau sama saja seperti mengusap cerutu ini. Tapi sungguh terkutuk aku harus berhadapan dengan Sholto muda itu, yang tidak punya urusan apapun denganku." "Kau ditahan oleh Mr. Attorney George dari Scotland Yard. Dia akan membawamu ke rumahku, dan aku akan menanyai seluruh kejadian yang sebenarnya kepadamu. Kau harus menceritakan dengan jujur, dan mungkin aku bisa membantumu. Kurasa aku bisa membuktikan bahwa racun itu bereaksi begitu cepat, sehingga Sholto sudah tewas sebelum kau tiba di kamar." "Memang begitu, Sir. Aku belum pernah seterkejut itu seumur hidupku, melihatnya menyeringai ke arahku dengan kepala di bahu saat aku memanjat melewati jendela. Aku sangat terguncang karenanya. Aku pasti akan menghajar Tonga habis-habisan kalau saja dia tidak bergegas pergi. Itu sebabnya garda tertinggal, dan juga pasir-pasirnya. Bagaimana diceritakan kepadaku, dan menurutku itulah sebabnya kau mampu melacak kami. Meskipun demikian, aku tidak mengerti bagaimana kau bisa terus mengikuti kami. Aku tidak berniat jahat terhadapmu, tapi rasanya memang aneh bahwa aku yang berhak memiliki uang 500 juta harus menghabiskan separuh pertama hidupku dengan membangun pemecah ombak di Andaman, dan kemungkinan akan menghabiskan separuh sisanya dengan menggali saluran di Dartmoor. Nasib sialku dimulai saat pertama kali melihat Ajmer, si pedagang hari itu, dan terlibat dalam harta karun Agra yang tidak pernah menghasilkan apapun selain kutukan terhadap orang yang memilikinya. Bagi Ajmer, menghasilkan pembunuhan. Bagi Mayor Sholto, menghasilkan kekuatan dan perasaan bersalah. Bagiku itu berarti perbudakan seumur hidup." Pada saat ini, Attorney Jones menjulurkan wajahnya yang lebar dan bahunya yang kekar ke dalam kabin mungil tersebut. "Pesta keluarga yang cukup meriah," katanya. "Kurasa aku butuh seteguk minumanmu, Holmes." "Well,
Kurasa kita sudah bisa saling memberi selamat. Sayangnya kita tidak bisa menangkap hidup-hidup yang satu lagi. Tapi tidak ada pilihan lain. Kalau menurutku, Holmes, kau sudah membereskan masalah ini dengan baik. Kita susah payah mengejarnya tadi. Semua yang baik akan berakhir dengan baik, kata Holmes. Tapi jelas, aku tidak tahu kalau Aurora bisa secepat itu. Kata Smith, kapalnya salah satu yang tercepat di sungai. Dan katanya kalau ada orang yang membantunya menangani mesin, kita seharusnya tidak bisa mengejarnya. Dia bersumpah tidak tahu apa-apa mengenai urusan Norwood ini. Memang tidak, seru tahanan kami. Tidak sepatah pun. Aku memilih kapal itu karena ku dengar kapal itu yang paling cepat. Kami tidak mengatakan apa-apa kepadanya, tapi kami membayarnya dengan baik. Dan dia akan mendapatkan bonus lebih besar saat kami tiba di kapal kami. Well, kalau dia tidak melakukan kesalahan, kami akan memastikan tidak terjadi apa-apa dengan dirinya. Walau kami cukup cepat menangkap buruan kami tidak secepat itu dalam memvonis orang. Menggelikan betapa Jones mulai menunjukkan sikap seolah-olah dirinya lah yang telah menyebabkan pengejaran ini berhasil. Dari senyum tipis yang bermain-main di wajah Sherlock Holmes, aku bisa melihat bahwa ia mendengar komentar Jones. Kita akan tiba di jembatan Vauxhall sebentar lagi, kata Jones. Dan aku akan mendarat di sana, Dr. Watson, bersama kotak hartanya. Tak perlu kukatakan lagi bahwa tanggung jawab kotak itu ada di tanganku. Ini sangat tidak biasa, tapi tentu saja perjanjian tetaplah perjanjian. Meskipun demikian, aku berkewajiban mengirim seseorang inspektur untuk mendampingimu, karena kau membawa barang yang sangat berharga. Kau yang mengemudi? Ya, aku yang mengemudi. Sayang sekali tidak ada kuncinya. Kalau ada, kita bisa menginventaris isinya lebih dulu. Kau harus membongkarnya. Di mana kuncinya? Di dasar sungai, jawab Small singkat. Seharusnya kau tidak perlu menambah kesulitan kami. Kami sudah cukup bersusah payah mengejarmu. Tapi dokter, aku tak perlu memperingatkanmu untuk berhati-hati. Bawa kembali kotaknya ke Baker Street. Kami akan ada di sana dalam perjalanan ke kantor. Mereka menurunkan di Vauxhall bersama kotak besi yang berat itu dan diikuti seorang inspektur periang untuk mendampingiku. Perjalanan dengan kereta selama 1/4 jam mengantar kami ke rumah Mrs. Cecil Forrester. Pelayan tampaknya terkejut melihat kunjunganku pada malam selarut itu. Mrs. Cecil Forrester sedang pergi, katanya menjelaskan, dan kemungkinan pulang terlambat. Tapi Miss Morstan ada di ruang duduk. Jadi aku menuju ruang duduk dengan membawa kotaknya, meninggalkan si inspektur di kereta. Miss Morstan sedang duduk di dekat jendela yang terbuka, mengenakan pakaian berwarna putih dengan sedikit sentuhan merah di leher dan pinggangnya. Cahaya lembut sebuah lampu bertudung menerangi dan bermain-main di wajahnya yang anggun dan cantik saat itu menyandar ke kursi anyaman dan memantul pada rambut keritingnya yang lebat. Satu lengannya menjuntai di kursi, dan seluruh sosoknya menyatakan kesedihan mendalam. Tapi saat mendengar suara langkahku, ia melompat bangkit. Wajahnya memerah karena terkejut dan gembira. Kudengar ada kereta berhenti, katanya. Kukira Mrs. Forrester pulang lebih awal, tapi aku tak pernah bermimpi kau datang. Ada berita apa? Aku membawa sesuatu yang lebih baik dari berita, kataku, sambil meletakkan kotak itu di meja dan berbicara dengan nada riang dan bersemangat. Sekalipun perasaanku terasa berat. Aku membawakan sesuatu yang nilainya sama dengan semua berita di dunia. Aku membawakan harta karun untukmu. Ia memandang kotak besi itu sekilas. Kalau begitu, itu harta karunnya? Tanyanya dengan nada cukup dingin. Ya, ini harta karun Agra. Separuhnya milikmu dan separuhnya lagi milik Sir Sholto. Kalian masing-masing akan mendapatkan 200.000. Coba pikirkan, penghasilan tahunan sebesar 10.000 pound. Hanya sedikit gadis muda yang lebih kaya dari itu di Inggris. Hebat bukan? Kurasa aku agak berlebihan mengungkapkan kegembiraanku, dan rupanya Miss Morstan menangkap kehampaan dalam ucapan selamatku.
Karena kulihat alisnya terangkat sedikit dan ia menatapku penasaran. Kalau aku berhasil mendapatkannya, katanya, itu karena dirimu. Tidak, jawabku. Bukan karena aku, tapi karena temanku Sherlock Holmes. Walau aku bersusah payah, aku tidak akan bisa mengikuti petunjuk yang sudah menguras bahkan kejeniusan analisisnya. Sebagaimana yang terjadi, kami nyaris saja kehilangan harta ini pada saat-saat terakhir. Silakan duduk dan ceritakan semuanya, Dr. Watson, katanya. Aku menceritakan dengan singkat apa yang terjadi sejak kedatanganku yang terakhir. Metode pencarian Holmes yang baru, penemuan Aurora, kemunculan Ethan Lee Jones, ekspedisi kami semalam ini, dan pengejaran di Thames. Miss Morrison mendengarkan dengan mulut ternganga dan mata berkilau-kilau. Sewaktu aku menceritakan tentang pasar yang nyaris mengenai kami, ia berubah pucat pasi sehingga aku khawatir ia akan jatuh pingsan. Aku tidak apa-apa, katanya saat aku bergegas menuangkan segelas air untuknya. Aku sudah tidak apa-apa lagi. Aku hanya terkejut mendengar bahwa aku sudah menghadapkan teman-temanku pada bahaya sebesar itu. Sekarang sudah berakhir, kataku. Bukan apa-apa, aku tidak akan menceritakan rincian yang menakutkan lagi. Sekarang kita bicarakan masalah yang lebih ceria saja. Ini harta karunnya. Tidak ada hal yang lebih ceria daripada ini. Aku mendapatkan izin untuk membawanya, karena kupikir kau mungkin tertarik untuk menjadi orang pertama yang melihatnya. Aku sangat tertarik, kata Miss Morrison, tapi suaranya tak terdengar bersemangat. Tidak ragu lagi, ia mungkin merasa telah bersikap tidak tahu berterima kasih karena tidak mengacuhkan hadiah yang begitu sulit didapat. Kotaknya cantik sekali, katanya sambil membungkuk di atasnya. Ini karya orang India, bukan? Ya, ini karya logam dari Benares. Dan berat sekali, serunya saat mencoba mengangkatnya. Kotaknya sendiri pasti mahal. Di mana kuncinya? Small sudah membuangnya ke Thames, jawabku. Aku terpaksa meminjam penyodok perapian Mrs. Forrester. Di bagian depan kotak terdapat kunci tebal dan lebar, dengan ukiran berbentuk Buddha sedang duduk. Kuselipkan ujung penyodok ke baliknya dan memuntirnya keluar sebagai tuas. Kuncinya pecah berantakan dengan suara keras. Dengan jemari gemetar, kubuka tutup kotak. Kami berdua berdiri ternganga. Kotak tersebut kosong. Tidak heran kotak tersebut berat. Dinding besinya setebal 1,5 cm di seluruh bagian. Kotak tersebut padat. Buatannya sangat baik dan kokoh, seperti sebuah peti yang dirancang untuk tempat benda-benda berharga. Tapi di dalamnya tidak ada sepotong perhiasan pun. Kotak itu kosong melompong. Harta karunnya hilang, kata Miss Morrison dengan tenang. Saat aku mendengar kata-kata itu dan menyadari apa artinya, rasanya seperti ada kegelapan keluar dari jiwaku. Sebelumnya aku tidak menyadari bahwa harta karun Agra ini sudah membebaniku. Jelas perasaan ini egois, tidak setia, keliru. Tapi aku menyadari bahwa sekarang tidak ada lagi penghalang di antara kami. Puji Tuhan, semburku dengan setulus hati. Miss Morrison memandangiku sambil tersenyum bertanya, "Kenapa kau berkata begitu?" "Karena sekarang kau terjangkau olehku," kataku sambil meraih tangannya. Wanita itu tidak menariknya. "Karena aku mencintaimu, Mary, setulus seorang pria yang mencintai seorang wanita. Harta ini, kekayaan ini, sudah mengunci bibirku. Sekarang, sesudah harta ini tidak ada, aku bisa mengatakan betapa aku mencintaimu. Itu sebabnya aku mengatakan puji Tuhan." "Kalau begitu, aku juga mengatakan puji Tuhan," bisiknya saat aku menariknya ke sampingku. Meskipun ada orang yang telah kehilangan harta, aku tahu pada malam itu aku telah mendapatkan harta karunku sendiri.